Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rotaliyawani dengan NIM A1D1222036 dari ruang R002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran-aliran dalam seni rupa. Adapun aliran seni rupa adalah jiwa yang digunakan oleh seniman untuk memberikan nyawa kepada karyanya. Adapun aliran seni rupa adalah sebagai berikut. Yang pertama, aliran naturalisme. Ciri utama dari penganut aliran ini adalah objek inspirasi yang digunakan adalah alam, sehingga disebut sebagai naturalisme, menggambarkan tentang keindahan alam seperti yang tertangkap oleh mata. Yang kedua, aliran realisme. Realisme adalah aliran seni rupa yang berusaha menggambarkan kejadian yang benar-benar pernah terjadi. Dalam aliran ini, yang ditekankan adalah suasana pada saat kejadian itu berlangsung, tidak spesifik pada objek tertentu. Yang ketiga, aliran romantisme. Corak romantisme adalah menampilkan hal-hal khayal penuh fantasi, tidak rasional, absurd, namun harus tetap indah. Biasanya melukiskan mengenai cerita romantis berbumbu tragedi, penuh dramatisasi kisah romansa, sedikit berlebihan dalam penggambaran objeknya. Yang keempat, aliran impresionisme. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1874 dengan mengutamakan kesan pertama yang terlintas dari suatu objek lukisan. Sinar matahari memegang peran penting dalam merefleksikan kesan dari objek yang akan dilukis. Biasanya, lukisan dengan aliran impresionisme memiliki gambaran yang agak kabur. Penyebabnya adalah lukisan harus dilukiskan dengan cepat karena mengandalkan pencahayaan dari sinar matahari. Yang kelima, aliran ekspresionisme. Sebagaimana namanya, aliran ini mengedepankan pada pencurahan perasaan batin secara bebas. Penggambaran objek ada dalam kuasa seniman, sesuai dengan imajinasi dan perasaan sang seniman mengenai objek tersebut. Biasanya, menggambarkan tentang kengerian, kekerasan, kemiskinan, kesedihan, serta maksud lain di balik sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Yang keenam, aliran kubisme. Kubisme diperkenalkan pertama kali pada pameran retrospektif Cézanne pada 1907, menggambarkan corak bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, segi empat, lingkaran, silinder, bola, kerucut, kubus, dan kotak-kotak. Aliran ini tidak menggambarkan bentuk alam, melainkan menempatkan bentuk-bentuk geometris pada alam. Yang ketujuh, aliran Fauvisme. Fauvisme muncul pada abad ke-20. Pertama kali dilontarkan oleh kritikus seni asal Prancis, yaitu Louis Posseles, saat mengomentari karya sekelompok pelukis muda. Ciri khasnya adalah penggunaan warna-warna yang liar. Dalam bahasa Prancis sendiri, de fauves berarti binatang liar. Yang kedelapan, aliran Dadaisme. Lahir pada masa Perang Dunia Pertama, aliran Dadaisme dikatakan bertolak belakang dengan aturan dasar dalam seni. Seni menggambarkan tentang sesuatu yang indah, akan tetapi dalam Dadaisme justru menggambarkan mengenai kekerasan dan kekasaran. Yang kesembilan, aliran Futurisme. Lahir pada tahun 1909 dengan mengedepankan keindahan gerak, dikatakan sebagai lawan dari kubisme yang kaku dan statis dalam komposisi, garis, dan warna. Karena fokus utama dalam aliran futurisme adalah gerak, maka sangat memungkinkan ditemukan kuda berkaki lebih dari 4 dalam karya seni yang dihasilkan. Yang ke-10, aliran surrealisme. Konsep aliran surrealisme pertama kali digunakan dalam karya sastra dalam drama besutan Apollinaire. Kemudian diadopsi dalam karya seni lukis oleh André Biston dengan menggambarkan hal-hal yang biasanya hanya muncul dalam mimpi. Surrealisme bersifat tidak realistis dan tidak mungkin berwujud dalam kehidupan nyata. Yang ke-11, aliran abstraksionisme. Objek dari aliran abstrak murni berasal dari imajinasi, mimpi, hingga intuisi sang seniman.
dibedakan menjadi dua kategori, yaitu abstrak ekspresionisme dan abstrak geometris. Abstrak ekspresionisme yaitu mengungkapkan perasaan dengan menggunakan garis dan warna. Sedangkan abstrak geometris yakni mengungkapkan perasaan melalui penggambaran dengan bentuk-bentuk geometris. Yang ke-12, aliran popular art. Lebih dikenal dengan sebutan pop art, dan pertama kali dikembangkan di Amerika pada tahun 1956. Aliran ini muncul karena jenuh dengan objek-objek seni dan mengingatkan akan keadaan sekitar yang sering terlupakan. Dalam pop art, benda apapun dapat dijadikan sebagai objek. Kesan yang ingin disampaikan adalah berupa sindiran, karikatur, serta humor yang apa adanya. Dan yang terakhir, aliran postmodern. Sering disebut pula sebagai aliran kontemporer, aliran seni rupa ini tidak memiliki aturan pengikat dan terus berkembang sebagaimana kondisi zaman pada saat karya seni tersebut dibuat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.